TC kualifikasi Piala Dunia digeber, STY bentuk 2 tim. Polemik Asian Cup 2024 yang akan bergulir pada akhir tahun mendatang turut membuat Sintayong buka suara di tengah TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B Asian Cup 2024 bersama dengan Vietnam, Laos, Filipina, dan juga Myanmar. Ajang tersebut akan berlangsung pada 21 November hingga 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing, Sintayong merespon positif dan memprediksi bahwa timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal bersama dengan Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Menariknya, jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November 2024 nanti. Setelah menjalani laga matchday ke-5 dan ke-6, Garuda akan langsung ikut Asian Cup yang dimulai pada 21 November mendatang. Sintayong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Sintayong menegaskan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun tersebut menghimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Jujur nggak tahu, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF. Saya mohon kepada semuanya, semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF saja. Tapi ya kita majukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA Piala Dunia, terang Sintayong. Saat ini, Sintayong sendiri lebih memilih fokus persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Irak dan Filipina. Berbagai menu latihan telah dilahap para punggawa Garuda meski harus berjuang lebih keras. Breaking news, pemusatan latihan skuad Garuda. 1. Beratnya latihan fisik ala Sintayong, pemain keturunan kewalahan. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana jelang melakoni 3 pertandingan pada Juni 2024, yakni melawan Tanzania, Irak, dan juga Filipina. Menu latihan pada hari perdana difokuskan pada penguatan fisik, salah satunya dengan memutari setengah lapangan selama kurang lebih 30 menit. Pada pola latihan ini sejumlah pemain kewalahan. 2 pemain timnas Indonesia, Yense Sayuri dan Nata Choaun, sampai tak bisa melanjutkan sesi karena cedera. Yense terjatuh di tengah-tengah latihan dengan paha kirinya yang diperban. Adapun Nathan juga terlihat mengikuti latihan terpisah dengan hanya jogging ringan. Sementara itu striker Dimas Draja terlihat tidak mampu mengimbangi pola latihan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut, karena beberapa kali tertinggal dari rombongan. Tom Haya dan Ivan Jenner kompak mengakui jika latihan perdana timnas Indonesia sedikit sulit. Meskipun begitu, kedua pemain tersebut tetap merasa senang dengan menu latihan dari pelatih Sintayong. 2. Saint Patinama, tebar Pizwar jelang jumpa Irak dan Filipina. Saint Patinama kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia setelah absen saat 2 kali bersua Vietnam karena cedera Maret lalu. Kehadiran Saint Patinama membuat persaingan di sektor bek kiri bertambah ramai. Saint Patinama sendiri memiliki keyakinan timnas Indonesia akan tampil percaya diri lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Keyakinan Saint pun muncul memacu materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia tersebut. Selain itu, timnas Garuda juga sukses menorehkan 2 kemenangan atas Vietnam di laga kandang dan tandang yang membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saint pun menjaga kondisi saat berlibur di Bali agar bisa tampil prima menatap laga uji coba kontra Tanzania dan 2 laga fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Potensi Martin Paes kemungkinan bergabung. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan akan ada tambahan pemain yang menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi laga ini, PSSI telah mengumumkan ada 22 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia.
Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku akan menambah pemain untuk menghadapi laga penting tersebut. Walaupun dia memastikan akan ada tambahan pemain, akan tetapi Sinteyong belum menemukan siapa yang akan masuk sebagai pemain tambahan nantinya. Menurutnya, ia akan menentukan 3 hari ke depan untuk pemain tambahan yang akan masuk dalam skuad Garuda. Sin sendiri juga menyinggung pemain posisi yang bakal dipanggil nantinya. Di lain kesempatan, STY mengungkapkan peluang Martin Paes untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Namun peluang itu baru 50-50. Oleh sebab itu, Sinteyong memohon doa para pecinta sepak bola tanah air agar proses yang sedang dijalani Martin Paes lancar. Dengan begitu, punggawa Dallas FC itu bisa membela Timnas Indonesia. 2 keturunan random netizen tanah air heran. Sosok Ragnar Oratmangun bersama dengan Sandy Walsh mendadak viral berkat aksinya di tengah pemusatan latihan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, keduanya menjadi pemain keturunan yang tepat waktu menjalani TC jelang menghadapi Irak dan Filipina. Meski statusnya sebagai pemain di Eropa, nyatanya kerandoman Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh berhasil menyita perhatian netizen tanah air. Hal ini bermula ketika Ragnar mengusili Sandy Walsh di kamar hotel tempat skuad Garuda menginap. Momen tersebut viral usai diposting oleh akun TikTok @beariz yang memperlihatkan tingkah random keduanya. Dalam video tersebut, Ragnar terlihat mengetuk pintu kamar hotel koleganya. Akan tetapi, pemain milik FC Groningen itu justru jongkok di depan kamar hotelnya dan merekamnya. Di sisi lain, Sandy Walsh kemudian membukakan pintu karena ada ketukan. Akan tetapi, ketika pintu sudah terbuka, pemain KV Mechelen ini kaget dan sempat mundur ke belakang karena diusilin oleh Ragnar. Menariknya lagi, keduanya juga sama-sama merekam momen tersebut. Di kamera Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun terlihat niat karena jongkok agar tidak ketahuan mengetuk kamar Sandy. Ia pun merekam saat penyerang yang debut melawan Vietnam ini tertawa puas usai mengerjainya. Bahkan Sandy Walsh juga bercanda memanggil pihak keamanan karena diganggu oleh Ragnar. Melihat momen tersebut, sontak netizen pun heran dengan tingkah Ragnar yang terbilang random. Pada kolom komentar unggahan akun TikTok @beariz, banyak warganet tanah air yang menyebut keduanya sangat lucu. Namun tak sedikit pula netizen yang menilai kerendaman keduanya bakal lebih jika ada sosok CIZes.